pertama, hemofilia. Hemofilia adalah suatu kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia, di mana darah dalam tubuh tidak dapat menggumpal atau membeku dengan baik. Hemofilia adalah penyakit genetik, artinya seseorang yang menderita hemofilia memiliki kemungkinan dapat menurunkan kelainan darah ini pada anak-anaknya. Ada beberapa gejalanya. Yang pertama, cenderung mudah mengalami memar di permukaan kulitnya. Yang kedua, ketika terkena luka gores atau mimisan, pendarahan sulit untuk berhenti, serta nyeri serta bengkak pada lutut dan siku yang menjadi tanda terjadinya pendarahan pada sendi. Pencegahannya dapat dilakukan dengan yang pertama, sebisa mungkin hindari melakukan aktivitas berat dan yang dapat mengakibatkan cedera. Kedua, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Ketiga, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan yang terakhir, jika ingin melakukan olahraga, lakukanlah yang ringan. Yang kedua ada emboli. Emboli adalah penyumbatan pada aliran pembuluh darah yang dapat berupa gelembung udara atau darah yang mengumpal. Penyumbatan yang terjadi dapat membatasi bahkan menghentikan aliran darah. Hal ini yang membuatnya menjadi kondisi yang membahayakan karena dapat memicu kematian. Gejala emboli adalah beberapa: lemah pada salah satu sisi tubuh, wajah yang menjadi lebih turun, mati rasa pada salah satu sisi tubuh, kesulitan berbicara, dan kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Ada pula pencegahan emboli. Kondisi ini bisa dicegah dengan melakukan beberapa hal seperti mengonsumsi makanan sehat, membatasi asupan negara, mengontrol berat badan, olahraga, dan berhenti merokok. Angina pectoris adalah suatu sindrom klinik yang disebabkan oleh infusiensi aliran darah koroner sehingga suplai oksigen tidak seimbang dengan kebutuhan jaringan. Tanda-tanda gejala angina ini yaitu letaknya seringkali sakit dada sebelah kiri, terus menjalar ke lengan kiri. Kadang menjalar ke punggung, rahang, leher, dan bahu. Kualitas sakit dada pada angina seperti ditekan benda berat atau seperti dijepit. Terasa panas kadang hanya berupa perasaan tidak enak di dada karena klien tidak dapat menjelaskan sakit dada tersebut dengan baik. Hubungan dengan aktivitas sakit dada biasanya timbul saat melakukan aktivitas dan akan segera menghilang saat beristirahat. Lama serangan berlangsung 1-5 menit. Bila lebih 20 menit kemungkinan mendapat serangan infark miokard akut. Pencegahannya itu dengan cara berhenti merokok, menurunkan berat badan jika mengalami obesitas, mengonsumsi vitamin yang cukup, makanan rendah lemak, rendah garam dan tinggi serat. Yang selanjutnya adalah istirahat yang cukup, menghindari stres dan melakukan aktivitas sesuai kemampuan dan anjuran dokter. Thalassemia adalah kelainan genetik yang membuat tubuh tidak mampu memproduksi hemoglobin normal karena termasuk kelainan genetik. Thalassemia adalah penyakit yang bersifat diturunkan dari orang tua ke anak kandung. Gejala thalassemia yang ditimbul cukup bervariasi, tergantung dari tingkat keparahannya. Namun, ada beberapa gejala umum dari thalassemia yang dapat diwaspadai. Yang pertama, mudah lelah. Yang kedua, anemia. Yang ketiga, terlihat pucat. Keempat, sesak napas. Kelima, pertumbuhan serta perkembangannya terlihat lambat. Keenam, kelainan tulang terutama pada tulang wajah. Yang ketujuh, urin berwarna gelap. Cara pencegahannya yaitu yang pertama, transfusi darah. Melalui transfusi darah, tubuh menjadi memiliki hemoglobin sehat dan dapat berfungsi dengan normal. Yang kedua, terapi kelasi. Terapi yang dilakukan untuk membuang zat besi berlebih pada tubuh. Kanker kelenjar getah bening atau limfoma adalah kanker darah yang dapat mengakibatkan pembengkakan kelenjar getah bening atau limfadenopati. Limfoma berawal ketika sel kanker menyerang salah satu sel darah putih atau limfosit yang berfungsi melawan infeksi. Gejala utama limfoma adalah benjolan yang timbul di beberapa bagian tubuh, seperti leher, ketiak, atau selangkangan. Benjolan tersebut muncul akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Pencegahan limfoma. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah limfoma sesuai dengan faktor risikonya, yaitu berhubungan seksual dengan aman dan tidak menggunakan narkoba untuk mencegah penularan HIV atau AIDS. Kedua, menggunakan alat pelindung diri di tempat kerja apabila pekerjaan Anda beresiko menyebabkan paparan zat kimia, benzin, dan pestisida.